Baik, sahabat pejuang Beli Indonesia di seluruh tanah air, kita kembali pada segmen terakhir ini. Ini segmen penghujung, di mana tadi disampaikan banyak hal, kemudian ada satu hal yang nggak terlupa kali Pak Epi. Jadi tadi Mbak Siva ini mengatakan bahwa kita tuh bisa ngatur uang itu sampai pokoknya menahan diri lah. Misalnya ketika kita siaran di radio itu dapat 10 juta, kita bikin barang. Padahal uang yang kita putar banyak uang dari pesanan-pesanan yang datang dari distributor, calon-calon distributor itu. Nah, apa pelajaran dia dari hal ini di dalam kasusnya Mbak Siva dengan Mas Hadian ini? Ya, jadi banyak orang yang berasumsi bahwa bisnis itu akan tutup kalau kita itu rugi, gitu. Kalau kita rugi, gitu ya. Kenyataannya nggak ada bisnis yang tutup karena rugi. Bisnis itu akan tutup kalau kita kehabisan duit. Itu. Maka pelajaran yang ketiga menurut saya yang terakhir dari dua pasangan luar biasa ini adalah bahwa kecanggihan mereka di dalam mengatur duit, ya, cash management, gitu. Jadi orang sering tertipu dengan penjualan yang tinggi, ya, dengan profit yang tinggi, gitu. Tetapi uang yang nggak ada, gitu. Tetapi yang ini justru ekstrim sekali, ya, anak-anak ini, gitu. Bahkan sejak awal itu cash management itu dilakukan dengan begitu canggihnya. Dan saya rasa kalau ini terus menjadi sebuah habit, gitu, sebuah cara bermain, ini akan menjadi luar biasa sekali. Ya, maka perusahaan yang kuat itu tandanya ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu adalah financially strong, gitu. Yang kedua itu adalah secara bisnis konsep, yang ketiga itu secara organisasi atau sistem, ya, organisasi dan sistem. Orang menyangkut ya tergantung besar kecilnya, tetapi itu. Nah, kenyataannya yang paling sulit ini yang financially strong ini, gitu. Maka perusahaan-perusahaan yang walaupun udah beratus-ratus tahun seperti yang di Amerika itu General Motor itu juga semua kesulitan itu karena kehabisan duit, gitu ya. Jadi run out of cash. Jadi kecanggihan kita. Nah, cash ini belum tentu cash yang milik kita sendiri, ya, tetapi intinya adalah cash, gitu. Intinya adalah cash. Tentu yang akan harus dikejar adalah cash yang berasal dari operation tadi, ya. Kalau kita lihat dari pembahasan tadi itu dari jualan, gitu, orang bayar dulu, itu cash from operation yang disebut operating cash, ya, operating cash flow, ya, tidak sembarangan cash, gitu. Bisnisnya untung, gitu kan, kemudian penjualannya banyak, tetapi duit nggak ada dan kita ngutang, itu bukan operating cash flow, itu cash flow dari yang lain. Jadi cash management saya rasa ini adalah pelajaran yang perlu kita garis bawahi pada hari ini, dan itu menjadi kunci sukses dari bisnis apapun, semua bisnis. Oke, jadi ada 3, 1 sell it before you build it, yang kedua sabar, yang ketiga adalah cash management. Iya, yang kedua adalah kuat, yaitu membangun bisnis yang kuat dengan kesabaran tentu, dengan ya. Kesabaran, ya. Oke. Baik, sahabat Beli Indonesia di seluruh tanah air, sahabat pejuang, itulah kira-kira yang menjadi pelajaran kita pada sore hari ini, belajar dari perjalanan dan kasus yang terjadi pada sepasang suami istri yang sangat inspiring ini, Mas Hadian dengan Mbak Siva, bagaimana mereka mengelola bisnis dari nol, hanya ada beberapa gulungan kain, dan sampai hari ini mereka belum menggunakan hutang, Bahkan tadi Mbak Siva ketika disampaikan hutang, dia bilang apa jawabannya kalau ditawarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Allahu alam, saya tidak tahu maksudnya, tetapi kita lihat di belakang ini, di layar ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Happy yang menjadi benang merah dari pelajaran kita pagi sore hari ini adalah tips membangun bisnis dari nol. 1 adalah sell it before you build it. Jadi jual dulu sebelum Anda bangun. Kuat vs besar, harus paham bagaimana sebuah konsep usaha yang kuat dan besar itu dua hal yang berbeda. Yang harus Anda pegang adalah bagaimana membangun kuat. Yang ketiga adalah cash management. Ini sangat menentukan bagaimana bisnis Anda itu bisa berkelanjutan. Baik, sebelum saya akhiri acara ini, Pak Happy, saya mohon untuk menyampaikan satu closing statement bernyangkut dengan tema kita pada hari ini. Iya, jadi yang namanya sukses itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Sukses is learnable.
Jadi kalau kita lihat Mbak Siva dan Mas Hadian itu bisa sukses dan kita bisa belajar dari dia dan kita juga bisa sukses seperti beliau berdua. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan. Pak Happy, terima kasih banyak. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, terutama teman-teman yang ada di daerah yang mengikuti acara ini, juga bagi siapapun yang mengambil pelajaran dari acara yang kita sampaikan ini. Sebelum kita tutup, 2 minggu yang akan datang, kita akan kembali dengan acara yang sama, insya Allah, tapi temanya yang berbeda. Yang sudah kita ancang-ancang dan sudah kita letakkan temanya itu menyangkut dengan kedatangan seorang tokoh nasional yang ingin berbicara di dalam apa namanya ini media kita ini, namanya Pak MS Ka'ban, yang kemarin orangnya sudah datang kemari ingin mengisi ini. Dan sebelum saya tutup, sambutlah dengan penuh semangat salam kebanggaan kita. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Beli Indonesia. Sahabat, demikianlah akhir pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita berserah diri, kepadanya lah segalanya kita kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.